Jadi di sini CBT-nya harus aktif, dan untuk transfer respon kita cek dulu. Nah, karena berhubung transfer responnya belum dibuat, jadi kita harus membuat transfer responnya dulu ya. Di sini statusnya transfer respon tidak valid. Silakan melakukan pengaturan transfer respon terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai ANBK-nya, jadi kita lebih baik, memang harus diwajibkan untuk membuat transfer respon dulu. Dan lebih baik lagi sebelum membuat VHD-nya dan sebelum melakukan sinkron, di sini kita harus membuat transfer respon dulu, lebih bagusnya lagi ya. Jadi kita langsung logout dulu karena kita ingin kasih tutorial cara pembuatan folder transfer respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam operator semuanya. Kali ini saya mau kasih tutorial cara pembuatan folder transfer respon di web ANBK. Jadi silakan diikuti dari pertama supaya bisa berjalan dengan lancar untuk pembuatan transfer responnya. Jadi langsung saja. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu buka dulu file explorer, atau bisa di sini juga. Jadi ini sudah terbuka itu file explorer. Sebelum membuat transfer respon, kalian tentukan dulu mau dibuatnya di mana, mau dibuat di flash kah, atau di hard disk, komputer, atau hard disk terpisah. Jadi saya kasih cara tutorialnya aja. Sebagai contoh, di sini saya buat di hard disk F, penyimpanan F di komputer. Dan pertama klik kanan dulu, silahkan buat foldernya, kasih nama yang memang nanti mudah diingat ya. Saya kasih nama Oke, jika sudah silahkan klik enter. Transfer respon, oke, boleh ya, transfer respon ANBK. Kemudian klik kanan di foldernya. Kalau misalnya kalian menggunakan ini, saya berhubung Windows 11, sudah update ke Windows 11, atau mungkin ada yang masih di bawahnya Windows 10 atau di bawahnya. Kalau misalnya di sini silahkan show more option. Kalau misalnya Windows 11 ya biasanya ya, nanti bakalan kalau kalian di bawahnya mungkin bakalan keluar tampilan ketika kalian klik kanan, langsung keluar seperti ini. Kemudian silahkan di sini ya, di give access to, silahkan klik yang ini, specify people, yang kedua ya. Nah, kemudian akan keluar network access-nya. Di sini silahkan klik di everyone. Kemudian di add ya. Ini kan masih satu Lenovo, atau terserah lah apa yang keluar di komputernya ya, tergantung mereknya. Kemudian setelah everyone, klik add. Nah, di sini masih statusnya permission levelnya yaitu read. Sekarang kita ubah ke read atau write. Oke, jika sudah silahkan klik share. Nah, ini sudah tershare foldernya transfer respon ANBK. Silahkan klik done, dan ini sudah ada transfer respon ANBK. Dan untuk kelanjutannya kita harus mengetahui dulu IP yang kita gunakan. Nah, caranya ada dua. Yang pertama silahkan di sini klik cmd, itu command prompt, klik OK, kemudian IP config, silahkan klik enter. Nah, di sini keluar. Nah, di sini sudah muncul ya di Ethernet, adapter Ethernet, yaitu di IP. Nah, IP yang saya gunakan yaitu 192.168.0.199. Inilah IP yang kita gunakan sekarang. Ini cara mengetahui IP kita sekarang. Atau cara kedua, silahkan langsung di pengaturan, kemudian network. Ini bagi yang menggunakan Windows 11 ya, atau 10 lah, hampir sama lah ya. Kalau yang di bawahnya 8 atau ya 7, mungkin langsung bakalan keluar seperti ini ya. Kemudian di Ethernet, di Advanced.
kemudian more network adapter option. Ini kita klik kanan properties di ini ya, di Ethernet Protocol version 4. Double klik aja, kemudian bakalan keluar seperti ini, yaitu IP yang kita gunakan sekarang 192.168.0.199. Ya, inilah IP yang kita gunakan sekarang ya. Oke, kemudian kita perkecil dulu. Nah, kelanjutannya sekarang kita buat yaitu passwordnya ya. Bagi kalian yang sudah membuat password komputer, bisa kalian gunakan password yang sudah kalian buat. Nah, jadi saya kasih cara lagi pembuatannya. Password di this PC silahkan klik kanan, show more lagi. Di sini manage ya, manage. Oke, jika sudah bakalan keluar tampilan seperti ini. Silahkan klik di local user and group di user. Nah, ini dia ya, ini nama yang kita gunakan sekarang, Lenovo. Silahkan kita cek dulu. Nah, ini dia Lenovo, namanya Lenovo. Kemudian saya ingin membuat passwordnya. Silahkan klik kanan, kemudian set password, proceed. Silahkan buat passwordnya, terserah ya. Jika sudah, silahkan klik OK. The password has been set. Ini artinya sudah di setting passwordnya. Kemudian close dulu. Berikutnya silahkan matikan firewallnya dulu ya, di off kan dulu. Caranya klik saja di menu Windows, kemudian ketik firewall. Nah, ini dia Windows Defender Firewall. Kemudian silahkan di ini ya, Windows Defender Firewall Properties, klik. Nah, karena berhubung saya sudah membuatnya off, bagi kalian yang masih on, silahkan di off dulu. Ini gunanya untuk tidak mengganggu pembuatan transfer responnya. Oke, jika sudah silahkan klik OK, tutup. Oke, sekarang kita coba untuk transfer responnya. Nah, untuk memastikan transfer responnya, silahkan klik di this PC dulu, kemudian di menu bar ini, menu pencarian, silahkan ketik // dan kita isi IP yang kita gunakan di server kita ini ya, di komputer kita ya. Ini IP yang saya gunakan. Nah, jadi IP yang saya gunakan tadi yaitu 192.168.0.199. Silahkan klik enter. Nah, ini transfer respon yang kita buat tadi ya. Silahkan klik, double klik. Nah, ini yang perlu kita, ini foldernya sudah terbuat. Yang perlu kita sekarang lakukan yaitu kita mengambil ini ya. Silahkan klik di sini, di menu pencarian ini, di menu bar ini. Ini copy, di copy, nanti dipastekan. Setelah di copy, sekarang kita coba untuk menjalankannya di webnya langsung. Itu pertama, ini sebelumnya silahkan diinstal PHD nya dulu ya. Nanti penginstalannya silahkan lihat di YouTube saya. Jadi sini saya sudah membuat Exambro nya. Klik kanan di Exambro, kemudian run as administration, klik yes. Kita tunggu sebentar. Kemudian nanti setelah ini ini setelah berwarna hijau, silahkan klik start virtual machine. Kita tunggu sebentar sambil Exambro adminnya dijalankan. Nah, jika memang sudah tampilan seperti ini, silakan masukkan password seperti biasa. Submit sambil melakukan prosesnya. Kemudian jangan lupa untuk dipastikan di dashboardnya aktif, CBT sinkronnya siap digunakan. Dan kemudian yang bagi yang belum sinkron, jika memang sudah jadwal sinkronnya, silahkan disinkron. Oke, untuk memastikannya
status tes. Nah, transfer respon tidak valid, artinya ini belum kita masukkan. Kemudian kita klik menu transfer respon. Nah, di sini kita pastikan untuk di sini memang sudah ada folder dump sebelumnya, silakan dihapus dulu. Di sini silakan diisi yang tadi kita kopikan ya, source yang tadi kita kopikan yaitu di transfer respon. Karena saya sudah mengkopikan tadi, kemudian saya tinggal pastekan. Nah, ini dia 192.168. Oke, sekarang ini username server atau komputer kita tadi, karena di sini namanya Lenovo, saya isi Lenovo, dan ini password yang kita setting tadi ya, silahkan diisi. Kemudian IP, untuk IP-nya IP yang kita gunakan di servernya, ini IP-nya, akan klik simpan. Nah, folder dump berhasil diganti. Nah, jika memang biasanya gagal, mungkin karena memang ini salah atau di username dan password yang kita buat tadi ya, atau di server IP-nya. Nah, di sini sudah kita buat yaitu folder dump-nya di folder dump transfer respon. Kemudian, nah, untuk memastikan memang sudah terhubung ke transfer responnya, silahkan kita kecilkan dulu ini normal view. Ini passwordnya normal. Oke, silahkan klik OK. Oke, jika memang sudah, kita pastikan tadi. Nah, ini dia sudah ada yaitu filenya test.me di transfer respon ANBK. Nah, ini dia. Jadi artinya itu transfer responnya sudah berjalan, sudah ada. Nah, bagi kalian yang ingin menggunakan hard disk komputernya langsung boleh, atau ingin menggunakan flash disk lebih bagus, kalian gunakan flash disk secara terpisah karena lebih aman lah ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan flash disk, yang pastinya ketika kalian mencabutkan flash disknya dan menutup server komputernya, shutdown, pastinya ini nanti ketika kalian masuk kembali di ANBK-nya atau di Exambro admin-nya, pastikan di transfer responnya di ini ya, dipastikan ini folder dump, username, password, dan server IP dan disimpan kembali. Jika memang sudah, nanti bakalan keluar seperti tadi, yaitu berhasil disimpan folder dump-nya. Jika memang tidak aktif, nanti kalian tidak bisa melanjutkan ini ya di status tes. Nanti tidak bisa melanjutkan status tesnya. Jadi harap memastikan transfer responnya berjalan dengan lancar. Oke, jadi itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya bisa saya kasih tutorial-tutorial lainnya yang bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa berkunjung di YouTube saya ya. Jadi itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.